Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat, bugar, pada kesempatan kali ini kita akan belajar IPA kelas 8 bersama saya Fitriani SPD. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak manusia. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Adapun indikator pencapaian kompetensinya yaitu mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia, mendeskripsikan proses perkembangan tulang, mendeskripsikan jenis-jenis sendi, mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mendeskripsikan struktur tulang manusia, mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi manusia. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia, mendeskripsikan proses perkembangan tulang, mendeskripsikan jenis-jenis sendi, mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari, mendeskripsikan struktur tulang manusia, dan mendeskripsikan fungsi sistem rangka bagi manusia. Kita lanjut ke materi kita pertama yaitu rangka. Bisa kalian lihat gambar berikut adalah gambar rangka manusia dengan macam-macam jenis-jenisnya. Adapun fungsi dari rangka bagi tubuh, yang pertama adalah memberikan bentuk tubuh dan juga menopang tubuh. Selanjutnya melindungi organ dalam. Misalnya tulang rusuk itu melindungi jantung, paru-paru, kemudian tulang tengkorak itu melindungi otak. Fungsi selanjutnya yaitu sebagai alat gerak pasif, di mana tulang ini menjadi tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga otot dapat menggerakkan tulang. Dan terjadilah pergerakan pada tubuh manusia. Pada jenis tulang tertentu, seperti tulang paha atau femur, tulang juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah itu dibentuk di bagian sumsum tulang, yaitu bagian lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Struktur tulang manusia bisa kalian lihat pada gambar. Ini adalah contoh tulang pipa atau tulang panjang. Itu ada tulang spons, terdiri dari juga ada tulang kompak, ada pembuluh darahnya, ada sumsum putih tulang, dan juga ada periosteum. Periosteum itu adalah membran yang menutupi permukaan tulang. Pada periosteum itu terdapat pembuluh-pembuluh darah yang kecil yang fungsinya untuk membawa zat-zat makanan ataupun nutrisi ke dalam tulang.
Periosteum juga penting dalam pertumbuhan dan perbaikan tulang. Pada bagian bawah dari periosteum terdapat tulang keras atau tulang kompak, di mana lapisan ini keras dan kuat. Tulang kompak atau tulang keras mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur dan fosfor, serta serabut elastis. Zat kapur dan fosfor yang terdapat pada tulang kompak itu membuat tulang menjadi keras. Sedangkan serabut-serabut elastis itu mempertahankan agar tulang tetap kuat, tidak mudah rapuh ataupun patah. Kita lanjut ke tulang spon. Tulang spon dalam tulang pipa atau tulang panjang terdapat di daerah ujung tulang. Tulang spons ini kurang kompak atau kurang keras, karena dia mempunyai banyak ruang-ruang kecil yang terbuka sehingga tulang itu menjadi ringan. Di bagian tengah tulang terdapat rongga atau saluran yang berisi oleh jaringan berlemak yang disebut dengan sumsum. Nah, sumsum ini ada yang merah dan ada yang kuning. Ada sumsum merah tulang itu berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah merah. Sumsum kuning pada tulang tersebut sebagian besar berisi oleh lemak. Dan di bagian ujung tulang panjang atau tulang pipa ini ditutup oleh lapisan jaringan yang tebal, lunak, dan juga lentur yang disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Kartilago atau tulang rawan itu tersusun oleh sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Selain di ujung-ujung tulang panjang, tulang rawan itu juga bisa ditemukan di beberapa bagian dalam rangka manusia, yaitu ada di ujung-ujung tulang rusuk, di dinding saluran pernapasan, di hidung, juga di telinga. Macam-macam tulang berdasarkan bentuk dan ukurannya. Bisa kalian perhatikan di gambar ini. Yang pertama tulang panjang atau tulang pipa. Contohnya tulang lengan atas atau humerus, juga tulang paha. Kemudian tulang pipi, misalnya tulang dada atau sternum. Kemudian tulang pendek, itu contohnya tulang di ruas jari atau falang. Kemudian tulang tidak beraturan, misalnya tulang punggung atau vertebra. Kita lanjut ke materi proses osifikasi tulang. Jadi proses osifikasi tulang itu adalah proses penulangan. Awalnya proses osifikasi ini berasal dari tulang rawan. Bisa kalian perhatikan gambar. Di mana tulang rawan itu memiliki rongga yang berisi osteoblast atau sel-sel pembentuk tulang. Osteoblast akan membentuk osteosit atau sel-sel tulang. Kalian perhatikan gambar. Proses osifikasi itu dimulai dari bagian tengah tulang rawan.
kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Nah, di antara jaringan tulang yang terbentuk itu terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah inilah yang akan membawa mineral seperti kalsium yang akan membuat tulang yang terbentuk itu menjadi keras. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sendi. Sebelum membahas materi sendi, coba kalian bayangkan atau pikirkan. Tadi kita bahas bahwa tulang itu sifatnya keras kan, tapi kita bisa menggerakkan tulang-tulang kita. Misalnya kita menggerakkan pergelangan kaki, kita menggerakkan leher, menggeleng, mengangguk, dan juga lain sebagainya. Nah, pergerakan-pergerakan tersebut ada hubungannya dengan materi sendi yang akan kita bahas. Jadi, sendi itu adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi inilah, maka hubungan antara tulang-tulang itu dapat digerakkan. Seperti kita yang menggelengkan kepala dan mengangguk dan pergerakan-pergerakan lainnya. Berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang mungkin untuk dilakukan, maka sendi itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama sendi sinartrosis. Sendi sinartrosis atau sering disebut sebagai sendi mati, itu adalah sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Misalnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Contohnya kalian bisa lihat gambar. Kemudian ada sendi amfiartrosis, yaitu sendi yang dapat digerakkan namun terbatas atau kaku. Misalnya sendi antarruas tulang belakang. Yang terakhir ada sendi diartrosis. Pada sendi diartrosis ini pergerakan dapat dilakukan secara bebas. Dan ada beberapa jenis sendi diartrosis yang akan kita bahas. Sendi peluru, bisa kalian lihat gambar. Di sini ada contoh sendi peluru. Sendi peluru itu sendiri adalah sendi yang menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Bisa kalian lihat seperti gambar. Gerakan yang bisa terjadi pada sendi peluru itu sangat bebas. Contohnya adalah sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat, juga sendi antara tulang pinggul dan tulang paha. Coba kalian gerakkan sendi tersebut. Gerakannya cukup bebas, kalian bisa menggerakkannya ke depan, ke belakang, ke kanan, dan berbagai pergerakan lainnya. Kita lanjut ke sendi engsel. Bisa kalian lihat di gambar. Kalau dengar kata engsel, nah engsel itu, sendi engsel memungkinkan gerakan yang satu arah. Dia bisa ke depan atau mungkin juga ke belakang. Jadi mirip seperti engsel, gerakan engsel yang ada di pintu ataupun juga jendela. Contoh sendi engsel di tubuh kita itu antara lain terletak pada siku dan lutut.
Coba kalian gerakkan sendi di siku dan lutut kalian. Cuma satu arah gerakan yang bisa terjadi. Kita lanjut ke sendi putar. Sesuai dengan namanya, sendi putar, maka pergerakannya bisa memutar ya. Memungkinkan pergerakan memutar antara hubungan tulang tersebut. Dimana pada sendi putar itu ada salah satu tulang yang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain itu berbentuk cincin yang bisa berputar pada poros tersebut. Contohnya yaitu persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi putar tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar. Coba kalian lakukan, mengangguk dan juga menggeleng. Kita lanjut ke sendi pelana. Sendi pelana itu pertemuan dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Bisa kalian lihat seperti gambar di samping. Sendi tersebut dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu ke muka, belakang, dan juga ke samping. Contohnya sendi yang ada pada pangkal ibu jari. Kita lanjut ke sendi geser. Sendi geser ini menghubungkan dua tulang yang permukaannya datar. Bisa kalian lihat seperti gambar. Prinsip kerjanya sesuai dengan namanya ya, yaitu satu tulang bergerak menggeser ke arah tulang lainnya. Jadi sendi geser ini memungkinkan tulang itu bergerak ke depan dan juga ke belakang. Contoh dari sendi geser adalah sendi yang terletak pada pergelangan tangan dan juga pergelangan kaki. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi kalian yang telah bersedia menonton video pembelajaran ini. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri video pembelajaran ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua.